Jadi ada pasal-pasal yang dalam undang-undang lama tahun 2003 misalnya, kemudian diangkat perlu didetailkan atau perlu diperjelas kembali, maka masuk di dalam undang-undang cipta kerja ini. Dari pihak kita masyarakat ataupun praktisi hukum, kami misalnya melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, kalau terjadi kontroversi terhadap pasal-pasal yang tercatat di undang-undang cipta kerja ini karena komunikasi yang tidak harmonis ya, harusnya sebelum perumusan ini komunikasi dengan pihak-pihak terkait memang harus dibangun sedemikian rupa sehingga kalau itu sudah dirumuskan, adapun puas dan tidak puas tentu saja bukan hal yang yang di Indonesia ini sebuah hal yang keniscayaan, tetapi diharapkan bukan puas dan tidak puas, tapi komunikasi itu dibangun secara baik sebelum undang-undang ini disahkan. Nah, apakah ini telah dibangun dengan baik atau tidak? Nanti kita uji lewat JR itu. Agar ini tidak lagi menjadi parsial, tapi menjadi sebuah hal yang terang benderang. Yang kedua, kalau kita lihat penetapan ini ada kesan seakan-akan ini tergesa-gesa. Ada kesan ya tergesa-gesa. Tapi dalil yang digunakan karena ini agar ada kepastian hukum tentang ketenaga kerjaan di kita yang lebih baik. Kemudian dalam masa pandemik ini, di mana terjadi perkembangan semacam pandemik ini semakin hampir tidak terkendali bahkan anggota dewan pun terpapar itu, misalnya kementerian, kemudian pemerintah, masyarakat. Nah, ini dipercepat oleh satu pihak mengatakan ini adalah layak atau boleh dipercepat seperti itu dan bagus misalnya agar ada kepastian hukum. Tapi oleh masyarakat melihat ini seakan-akan ada kesan tergesa-gesa tadi dan dipaksakan. Dipaksakan. Nah, ini tentu saja kita jawab juga nanti di JR atau Judicial Review sebagai jalur yang resmi untuk menguji sebuah undang-undang kita. Barangkali begitu. Saya kembali lagi ke Pak Iwan. Saya tertarik tadi dengan upah minimum bersyarat ya. Seperti tadi disinggung masalah KHL, kebutuhan hidup layak ya. Nah, apakah dengan adanya RUU Cipta Kerja ini juga sudah diciptakan umpamanya untuk kebutuhan hidup layak ini? Seperti tadi Pak Iwan katakan ada namanya Dewan Pengupahan ya, karena yang bersentuhan langsung adalah di tingkat kabupaten kota. Dewan Pengupahan ini. Nah, apakah Pak Iwan selama ini bisa melihat Dewan Pengupahan ini bekerja semaksimal mungkin terutama di dalam mendalami masalah upah minimum penuh syarat ini? Nah, kan kalau bersyarat kan pasti ada syarat-syarat tertentu nih yang harus dipenuhi oleh pekerja itu sendiri. Nah, kira-kira menurut Pak Iwan gimana? Iya, sekali lagi saya sampaikan bahwa upah minimum itu sejatinya safety net. Kalau safety net itu secara otomatis maka tidak lagi persyaratan itu diberikan kepada si calon pekerja atau pekerja. Karena upah minimum itu diberikan kepada mereka yang masa kerja 0 sampai dengan 1 tahun. Udah selesai di situ. Nah, kalau sekarang misalnya saya masuk kerja. Kalau saya ingin mendapatkan upah minimum, maka saya selama 12 bulan saya nggak boleh bolos misalnya. Itu syaratnya mungkin ya. Misalnya nih. Kok boleh dikasih syarat? Sementara ini saya kan mau kerja. Persoalan saya bolos selama 1 hari, 2 hari dalam 1 tahun. Itu kan belum terpikirkan dari mulai saya masuk kerja sampai dengan nanti bekerja 12 bulan ke depan ya. Nah, misalnya seperti itu. Maka sekali lagi tidak perlu syarat. Upah minimum itu kalau kita dilihat kepada 13/2003 jelas ada 3 komponen. Begitu ada PP 78/2015 hanya 2 komponen. Kemudian dengan adanya poin kedua ini yang tuntutan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Yang kedua
pesangon berkurang. Nah, kalau Iya. kita bicara pesangon ini kan berarti si tenaga kerja itu sudah selesai atau mungkin diberhentikan. Nah, kira-kira menurut Pak Iwan gimana? Jadi Ini begini. pesangon yang berkurang ini. Kalau berbicara pesangon, bahwa pesangon itu diberikan kepada pekerja yang dalam tanda kutip itu ter-PHK. Oh, Ada beberapa persyaratan terkait dengan pemutusan hubungan kerja. iya, iya. Tapi karena bicaranya pesangon saat ini tuh 32 bulan maksimal, Pak. Iya. Diturunkan menjadi 25 Oh, maksimalnya. Berarti turunnya berapa tuh? 32 menjadi 25, 7 ya. ya. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kita. Mhm. Jangan berasumsi Indonesia penghitungan pesangon itu lebih tinggi dari negara lain. Ya kalau bicara negara lain ya silakan aja yang ngomong gitu pindah ke negara yang bersangkutan. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, kita hidup di negara kita kan gitu. Iya, iya. Justru harusnya lebih bersyukur bahwa negara kita itu lebih baik daripada negara lain. Iya, iya. Kenapa? Karena tadi pesangonnya katanya menurut versi sebelah pengusaha itu terlalu tinggi sehingga meminta untuk diturunkan. Ini otomatis, Pak. Bagaimanapun juga menimbulkan kontraproduktif. Mhm. Karena apa? Undang-Undang 13 2003 sebetulnya bagi pengusaha sudah banyak diuntungkan. Jadi kalau sekarang berbicara tentang pesangon itu minta dikurangin, logikanya sederhana. Berarti dia punya visi dan misi untuk pekerja-pekerja yang lama, udah melalui undang-undang sapu jagat ini nanti banyak yang di PHK. Oh. Sehingga bayar pesangonnya ini tidak 32 kali lagi, tetapi cukup 25 kali. Ini kan jadi masalah. Iya, iya. Nah, artinya kalau sampai nilai pesangon itu diturunkan, degradasi, maka sekali lagi saya katakan ini ada niat terselubung. Oh. Yang kedua, ingat undang-undang itu ketika dibuat harus lebih baik daripada undang-undang sebelumnya. Lah kok ini sekarang undang-undang yang sudah baik malah dibuat tidak baik. Ini tanda tanya yang kedua bagi kita, Pak. Iya, iya. Jadi secara prinsip saya tidak akan mengatur tentang detail, tetapi dari degradasi jumlah saja 32 ke 25 itu sudah menunjukkan ada itikat terselubung. Ketika ada itikat terselubung maka di situ menjadi tanda tanya besar. Iya, iya. Gitu. Iya. Nah, saya kembali ke Pak Tengku nih. Tadi Pak Iwan katakan ada itikat terselubung dari 32 ke 25. 25. Nah, ada istilah Pak Iwan itikat terselubung. Nah, kira-kira menurut Pak Tengku sebagai praktisi hukum tentang itikat terselubung ini kira-kira bagaimana, Pak? Biasa ya. Sebenarnya dari sisi ketenagakerjaan kita bisa lihat dari dua sisi. Ya. Yang pertama daripada dasar-dasar pengikatan seorang pekerja dengan penyedia lapangan kerja. Iya. Ya. Tentu diatur dalam perundang-undangan, Ya. dalam perpu dan sebagainya. Termasuk nanti yang tadi tentang upah minimum, tentang pesangon dan sebagainya. Itu nanti bisa dibaca secara detail. Itu yang memang dasar hukumnya. Iya, iya. Yang kedua, hubungan antara penyedia kerja, penyedia lapangan kerja dan Pekerja. sebenarnya ini adalah juga dilihat dalam prinsip kerja yang privat. Jadi privat ini adalah tertuang dalam perjanjian antar mereka. Jadi antara pekerja dan penyedia penyedia. kerja. Ini Yang kan bentuknya dibilang privat. PKB ya. Iya, jadi Beda ya. Oh. nah, privat ini saya pikir lebih spesifik. Jadi Oh, saya iya. tidak akan bekerja di sebuah perusahaan kalau memang tidak memenuhi hak saya. Betul. Saya tidak melihat perundang-undangan, tapi saya akan mengukur kebutuhan yang saya butuhkan itu sebesar apa dan apa saja sehingga saya dalam bekerja nyaman Iya, iya. dan sejahtera kan begitu. Itu privat namanya. Iya, iya. Nah, itu memang privat itu sekalipun bertentangan dengan perundang-undangan, kalau disepakati oleh kedua belah pihak, saya pikir sah-sah saja. Ya kan gitu ya. Ya, gitu.
Asal jangan kita barangkali melakukan pelanggaran hukum, kan gitu ya. Dari dua sisi ini, sehingga kita ada 3 hal yang memang pendekatan yang bisa kita lakukan. Kita tidak lagi berbicara tentang perundang-undangan, tetapi berbicara dalam implementasi. Misalnya, ada 3. Yang pertama adalah ini mesti ada pengawasan yang ketat oleh semua pihak. Baik oleh pihak pengawasan yang telah dibentuk oleh pemerintah itu sendiri, yang berbentuk kelembagaan, maupun pengawasan masyarakat. Karena bisa jadi dengan perundang-undangan yang undang-undang cipta kerja ini, ada sisi lain yang akan digunakan oleh penyedia kerja atau pengusaha untuk melakukan sesuatu yang merugikan pada pihak buruh itu sendiri. Ini memang harus ada pengawasan ketat. Kalau perlu ini, pekerja yang memang mereka berada di bawah sebuah organisasi pekerja, menyediakan semacam LO, atau LO dibilang perusahaan lah, tapi pendampingan hukum lah maksudnya. Jadi ketika pekerja itu ingin bekerja di sebuah perusahaan, mereka bisa diberikan bantuan pendampingannya ini, kira-kira menganalisa dari sisi hukum kekuatan semacam perjanjian tadi dari mana. Nah, kemudian juga nanti organisasi bisa memberikan semacam bantuan konsultasi. Apa sih dasar-dasar agar mereka sejahtera dalam bekerja ini? Nah, sehingga kalau memang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, tidak memiliki pendekatan kesejahteraan yang baik, nggak usah bekerja di perusahaan tersebut. Kita berpikir realitas saja. Jadi di mana penyedia lapangan kerja atau penyedia kerja, dia membutuhkan pekerja. Pekerja membutuhkan lapangan kerja. Jadi saling membutuhkan sebenarnya. Simbiosis mutualisme. Jadi kita harus melihat. Nah, di yang lain ada pemerintah. Harapan kita pemerintah berada di paling depan untuk membela kedua belah pihak ini. Tidak memihak kepada pengusaha, tidak memihak kepada buruh, tetapi memihak kepada kedua-duanya. Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional. Jadi ada sinergitas ya. Iya betul, itu penting sekali ya. Nah, kemudian yang selebihnya, selain disediakan tadi fasilitas-fasilitas yang ada, maka buruh ini bukan zamannya lagi menjadi buruh yang hanya ikut bekerja, tapi diharapkan menjadi buruh cerdas. Jadi buruh cerdas itu dia bisa melihat jenis pekerjaan apa yang layak dia kerjakan, dia bekerja di situ, dan menjamin kesejahteraan dia. Selama tidak bertentangan dengan hukum, penyedia lapangan kerja, saya berpikir pekerja ini bukan lagi hanya sekedar mitra, tapi pekerja harus menjadikan aset dari perusahaan tertentu. Kan sebenarnya harusnya seperti itu, Pak. Jadi si pekerja ini sendiri harus menjadi aset daripada perusahaan itu sendiri, gitu kan. Nah, itu makanya tadi kalau saya singgung tentang pesangon sendiri, berarti kan seperti Pak Iwan katakan, kalau di pesangon ini kan konotasinya kepada PHK sepihak ya, PHK sepihak. Nah, ini kan kemudian Pak Tengku tadi juga menyinggung adanya pengawasan. Ya. Nah, saya banyak temukan juga di lapangan bahwa tingkat pengawasan ini sendiri yang tadinya ada di tingkat dinas tenaga kerja kabupaten kota, sekarang sudah dialihkan ke provinsi, dalam hal ini UPTD. Ya. Nah, saya pikir juga bagaimana UPTD ini bisa mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten kota yang di bawah pengawasan UPTD ini, terlebih kaitannya dengan pesangon tadi. Nah, ini saya mau coba tarik lagi tentang fungsi pengawasan itu sendiri, karena kaitannya nanti akan terhadap pesangon ini. Nah, kira-kira menurut Bapak gimana nih? Kalau pengawasan, memang kita bisa dari tiga sisi ya. Sisi yang pertama, pendekatan regulasi pengawasan itu sendiri. Ya. Mekanismenya,
yang mesti dijalankan oleh lembaga pengawasan. Ya. Kemudian diaplikasikan untuk keberpihakan kepada pekerja dan juga kepada pengusaha. Jadi regulasi seperti itu. Yang kedua, selain regulasi dan mekanismenya, saya pikir pengawasan ini perlu dibuat semacam sebuah ketentuan atau regulasi itu yang memang tidak hanya dilihat dari sisi nasional, tapi mesti dilihat dari sisi lokal. Nah, arti kabupaten kota kan lokal. Terkadang apa yang dibuat secara nasional, karena di kabupaten kota itu perlu dikaji ulang. Mungkin saja wilayah tertentu itu perlu ada perlakuan khusus pengawasan itu. Yang ketiga, ini penting. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak lembaga yang telah ditunjuk, UPTD itu tadi ya, UPTD. Tapi juga penting pengawasan antar masyarakat itu sendiri. Nah, karena itu kita bilang itu ada dua pengawasan dalam masyarakat. Yang pertama, ini mungkin Pak Kosman lebih berkompeten ini. Justru nanti saya akan alihkan ke beliau. Nah, saya bilang pengawasan oleh pekerja itu sendiri melalui organisasi-organisasi yang mengayomi mereka. Kita sekarang tidak hanya bicara. Mungkin pengawasan oleh organisasi sekarang bisa dibuat dalam bentuk aplikasi. Kan lebih milenial. Lebih menarik. Kemudian pihak dari organisasi pekerja ini sendiri juga bisa berdampingan atau mengganding lembaga-lembaga hukum masyarakat seperti mungkin kantor-kantor LBH, kantor-kantor hukum seperti law firm dan sebagainya yang memang mengerti hukum. Nah, ini penting. Jadi kita tidak lagi waktunya untuk semacam bekerja sendiri-sendiri, tapi bisa kita bekerja bersama-sama untuk pengawasan itu. Nah, di balik itu tentang pengawasan ini juga perusahaan, saya pikir mereka juga ada LO di dalamnya, sehingga ketika dilakukan pengawasan oleh berbagai pihak, LO itu sudah siap untuk menjelaskan segala sesuatunya. Nah, jadi LO yang dipakai kita harapkan, kalaupun investor dari luar, gunakanlah LO dalam negeri. Gitu ya. Siap. Praktisi hukum yang mengerti wilayah-wilayah mereka, yang mengerti Indonesia, maka gunakan mereka menjadi LO. Sehingga antara LO di sebuah perusahaan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pekerja atau organisasinya, juga yang diawasi oleh lembaga tertentu, ini ada satu kesepahaman dari sisi penerapan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan undang-undang itu sendiri ketika mereka melakukan implikasi dalam operasional dalam realitasnya. Nah, jadi kita jangan sampai undang-undang seperti ini nanti di lapangan lain lagi. Nah, kan ini ribut undang-undang Pak Kusmawan kan sebentar sebenarnya. Enggak lama. Biasanya kan hari-hari buruh internasional, kan? Hari buruh nasional atau ada undang-undang seperti ini. 1 Mei ya, biasanya 1 Mei. Yang paling penting bukan itu. Itu penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pengawasan terus-menerus dilaksanakan oleh pihak pekerja yang terwakili, misalnya seperti Pak Kusmawan ya, dari organisasi pekerja, agar kita ini adalah semacam timbul sebuah sinergitas yang baik antar pekerja dengan perusahaan, juga pemerintah memahami itu.